Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Masya Allah kana ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan sama-sama membaca doa menuntut ilmu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, yang saya cintai Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin dan stafnya serta jamaah sholat maghrib Darul Muttaqin yang berbahagia. Alhamdulillah, setidaknya indikasi bahwa kita mendapatkan rahmat dari Allah adalah kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Karena masih ingat saya menyampaikan terakhir di sini tentang rahmat. Rahmat itu artinya kemauan menjalankan hal-hal yang baik dengan rahmat. Toh nyatanya meskipun satu komplek muslim tidak semuanya bisa sholat berjamaah. Sudah sholat maghrib juga ternyata tidak semuanya bisa taklim. Nah, ini memang karunia dari Allah. Tentu mudah-mudahan karena ada kesibukan, ada keperluan, saudara kita tidak semuanya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Taklim itu bagi kita penting, minimal masih ingat keuntungan ta'alum atau taklim. 1, silaturahim. 2, menambah ilmu. 3, menghapus dosa. 4, menambah pahala. 5, jalan mudah menuju surga. 6, saya lagi lupa, syiar Islam. Ya. 1. Yang kedua, orang Arab menyebutkan bahwa dunia majra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam kebaikan untuk kehidupan di akhirat. Coba perhatikan, yang namanya majra'ah, tempat menanam, kalau kita di Indonesia sebutannya apa? Sawah ladang. Sawah ladang. Dunia itu seperti sawah ladang. Coba kalau para ikhwan tidur di sawah, sementara apa selamanya? Sementara apa selamanya? Dan kalau tidur hanya untuk melepas lelah, tidak untuk istirahat. Ya toh? Masya Allah. Itu menggambarkan pada diri kita yang memang diri kita itu perlu nasihat, perlu ilmu, perlu motivasi, supaya apa? Hidup kita ini tadi berjalan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidurnya ini ya sementara, istirahat sementara, hanya melepas lelah, maka nanti saat memanennya itu kita baru hidup secara abadi. Di mana itu? Di akhirat. Dan semua yang kita peroleh tidak ada yang kita bawa. Rumah tidak ada yang dibawa, kendaraan juga tidak ada yang dibawa. Yang kita bawa hanya amal, majru'atan, kebaikan yang kita tanam, itulah yang kita bawa. Kita bawa tidak untuk dinikmati di dunia, tapi kita bawa untuk bekal di akhirat sana. Lagi-lagi apa kata Allah tadi?
Adunya majroah, tempat menanam ladang. Maka kalau ada orang yang tidurnya nyenyak, nggak mau pulang ketika tidur di ladang, itu orang yang memang bandel. Nggak mau tidur di sawah pekerta. Nah, kira-kira begitu. Ya, malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin yang terbaik. Akhlak itu dalam konteks kekinian sering dikenal apa Pak? Akhlak perilaku. Untuk sekarang nih yang lagi tren karakter itu yang sangat tren. Presiden kita 2 periode ini kan dulu jargonnya adalah tadi karakter. Nah, karakter itu dalam bahasa Islamnya adalah Mengapa kok menjadi tren kata akhlak, kata karakter? Karena kawan sekalian, kalau menurut ahlinya Lincoln, biasanya ahli karakter barat sana, karakter ini yang memang harus dibentuk supaya menjadi kepribadian melalui pendidikan budi pekerti. Kalau di Indonesia ada perempuan profesor Darajat Jakiyah Darajat. Jadi karakter itu adalah nilai-nilai universal yang harus ditanam sebagai perintah dan titah agama. Itu namanya karakter. Maka beliau menyebutkan banyak karakter. Karena memang karakter itu menjadi bahasa pendidikan yang viral belakangan ini, maka diteliti. Penelitiannya sampai pada tingkat kesuksesan seseorang sebenarnya penopang terbesarnya apa? Nah, begitu. Dalam penelitian Harvard University, diteliti banyak sampel orang-orang yang sukses itu sebenarnya 20% ditunjang, didorong oleh kecerdasan otak yang namanya hard skill. Sementara 80%-nya didorong karena soft skill. Apa itu soft skill? Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Maka orang-orang yang pandai secara kognitif pengetahuan belum tentu dia sukses di tengah masyarakat. Makanya tadi prosentasenya 80% kesuksesan seseorang ditunjang, didorong bukan karena kecerdasan otak, karena kecerdasan apa tadi? Emosional. Maka tidak salah kalau kemudian orang barat merilis tokoh-tokoh terpengaruh di dunia. Yang paling utama siapa? Pernah dengar kan? 100 tokoh yang berpengaruh di dunia sepanjang hidup manusia. Yang paling atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak Iwan? Innama istudil tammima makarimal. Masya Allah. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Nabi dipersiapkan oleh Allah sebelum menjadi Nabi, diutus menjadi Nabi di usia berapa? 40 tahun. Beliau sudah menyandang gelar dari masyarakat Al-Amin, coba bayangkan. Jadi belum jadi Nabi, karakter beliau itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, padahal belum menjadi Nabi. Masya Allah. Ada berapa karakter Nabi dalam Al-Quran? Sudah tahu belum? Kalau kita sering menghafal dulu Siddiq, terus Amanah, terus Tabligh, terus Atonah. Dari mana disebutnya? Katanya ada Al-Quran, di pertanyaan Quran mana ayatnya?
Kalau dalam Al-Quran karakter beliau sering biasanya kalau anak-anak hadir suka membaca surat At-Taubah ayat yang 124. Dalam surat Al-Qalam jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khulqin azim. Satu. Jadi Nabi itu sebagai seorang pemimpin sudah mendapatkan jaminan pemilik karakter terbaik di kalangan manusia. Yang kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu orangnya sangat peduli, care, aziz. Ma anittum, jadi apa yang dirasakan oleh kaumnya, oleh umatnya, beliau menelusuri, memahami. Nah, sehingga Nabi itu gelisah saat ada umatnya yang menderita, sedih saat ada umatnya yang dizalimi. Azizun, sangat berat bagi Nabi. Ma'anitum, apa yang menyulitkan kamu. Maka sampai Nabi meninggal saja, wafat ujung usianya dalam kondisi sakaratul maut saja yang ingat siapa? Umatnya. Masya Allah, aziz. Yang ketiga karakter Nabi sebagai seorang pemimpin, harisun alaikum. Haris, hasrat. Mungkin bahasa Arab, bahasa Indonesia serapan hasrat dari harisun alaikum. Sangat berkeinginan keras kalau semua manusia dapat hidayah, dapat begitu. Jadi kita sebagai seorang ayah saja kadang-kadang pengen punya anak yang soleh, tapi hanya pada ingin saja, angan-angan saja. Tapi ketika mengarahkan, ketika membimbing dan seterusnya, ya kan? Ya. Maka tadi disebut karakter dalam bahasa Arabnya Islam, dalam kategori Islamnya adalah akhlak. Ini kan tidak serta-merta jadi, tapi melalui proses penanaman nilai universal. Kalau kata Jaki derajat tadi. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, perlu keteladanan. Kalau anak, keteladanannya siapa? Orang tua itu siapa? Bapak dan ibu. Memang harus sejalan ini cara berpikirnya, persepsinya, pemahamannya. Gak mungkin anak itu berkarakter tanpa adanya keteladanan. Ini kalau dalam proses pendidikan. Yang kedua, melalui proses pembiasaan. Tinggal apa nih yang mau dibentuk di karakternya? Ada proses pembiasaan. Yang ketiga, ada proses nasihat. Nasihat itu artinya pemahaman terulang terus. Nggak cukup pakai perasaan. Maksudnya bapak ke masjid ini biar anak-anak ikut ke masjid. Nah, prosesnya melalui perasaan saja. Jadi anak suruh lihat bapaknya ke masjid biar ikut ke masjid, belum tentu ikut. Lalu diajak saja kadang-kadang belok di tengah jalan. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana? Dia kan tahajud malam orang tuanya supaya nanti anak dikerasi baca Qurannya biar anaknya keder, biar ikut. Lu pura-pura ikut, dibangunin saja belum tentu bangun, apalagi hanya perasaan. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi yang ketiga tadi melalui proses apa ketiga? Nasihat, bimbingan. Masya Allah. Yang keempat melalui proses controlling dan pengawasan. Nah, jadi sampai begitu. Yang kelima, ini menjadi hal yang menunjang juga punishment. Apa itu punishment? Hukuman. Masya Allah. Jadi itu gambaran bahwa memang orang tua menghendaki punya anak yang berkarakter. Tapi nggak cukup dengan cita-cita dan khayalan, tapi ada prosesnya. Nah, kira-kira begitu ya Pak. Kembali lagi. Jadi Nabi kita Muhammad sifat yang ketiganya adalah harisun alaihi, sangat berkeinginan siapapun dari kalangan manusia itu menjadi orang yang baik, yang beriman. Masya Allah, ini Nabi ya. Bil mu'minina raufur rahim, yang kelima. Nabi itu terhadap siapapun
apapun orang beriman, sikapnya sangat kasih sayang. Masya Allah, Nabi sangat kasih sayang. Ini karakter sebagai seorang pemimpin. Nah, itu baru 2 ya, surat Al-Qalam sama At-Taubah saja sudah 5 karakter Nabi. Kalau kita buka lagi dalam surat Al-Imran 159, Fabima rahmatin minallahi lintalah. Nabi itu punya karakter sebagai seorang pemimpin, lembut hatinya, lembut sikapnya, lembut ucapannya, begitu Masya Allah. Sehingga setiap orang itu merasa dirinya itu orang yang paling diperhatikan oleh Nabi. Coba bayangkan, kita saja punya anak kadang-kadang persepsinya beda. Kata anak yang ketiga, ayah mah terlalu perhatian dengan kakak, gitu kan? Apa-apa kakak, apa-apa kakak. Jadi dibanding-banding ke. Ini anak biasanya protes. Berarti kita kepada anak sendiri saja nampak pada anak kita nggak adil. Coba bayangkan. Beda dengan Nabi, coba. Seluruh kaum muslimin yang bertemu dengan Nabi, dia merasa orang yang paling istimewa dalam pandangan Nabi. Kira-kira gimana itu sikap Nabi? Nggak terbayang, gitu ya. Yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-7, walaupun tafadhal qalil. Nabi itu tidak berperangai keras, tidak berhati keras, tidak bersikap kaku, tidak berhati keras, tidak bersikap kaku. Gak ada istilah pokok ke, ayam gitu. Yang lain, ayo gak ada. Gak pakai begitu Nabi. Pokok ke, gitu kira-kira. Jadi gak begitu. Nabi itu tidak berhati keras, juga tidak bersikap kaku. Khalidul khalq. Nah, yang keberapa tadi? Yang ke-8, fa'fu anhu. Nabi itu pemaaf. Masya Allah. Jadi pemaaf itu menggambarkan orang yang berjiwa besar, berwawasan luas, karena melihat semua orang dari sudut yang positif, dari yang positif. Kita kadang-kadang nggak begitu. Sebenarnya sampean pernah ketawa dengan saya kan? Sekali dia bohong sudah dijastis, itu mah pembohong sebenarnya begitu. Padahal dia punya sifat lain, orangnya rajin, tekun, semangat kalau kerja, hilang semua yang positif. Hanya gara-gara tadi sekali apa tadi? Nah, jadi kita banyak melihat nih sesuatu itu dari sudut pandang yang negatif saja. Sampai punya istri semuanya gendut. Jadi gendut dilihat. Kayaknya terpede, punya suami, punya istri gendut. Jadi keburukannya saja kelihatan. Baiknya dia rajin. Wah, kalau beres-beres itu ada rumahnya kotor. Kalau nyetrika itu masya Allah gitu kan, baju itu kayak rel kereta, saking halusnya gitu. Kalau masak on time, wah, gitu kira-kira, masya Allah. Kalau mandiin anak, ngurus anak, wah, terima beres. Tapi gara-gara satu nih, gara-gara pandangan yang sempit, ilmu yang sempit, nggak luas. Jadi melihat sesuatu itu dari sudut yang negatif. Nah, beda dengan orang yang tadi, wawasannya luas, hatinya lapang, pikirannya juga lapang, melihat semua dari sudut yang, dari sisi yang positif. Masalah ini DKM masjid ini nggak ngerti nih. DKM masjid ini nggak tahu pekerjaannya, nggak tahu job desk-nya. Hanya gara-gara apa? Sama ajarnya terlambat. Padahal dulu diri musola, kemudian berkembang jadi masjid tingkat 2, pakai AC, kan? Cuma karpetnya saja yang belum ganti. Tapi nilainya apa? DKM kita ini perlu diremajakan. Ajar kita sampai ketinggalan. Jadi melihat dari sisi yang negatif. Padahal kalau diganti dia lebih parah. Kalau diganti lebih parah, begitu. Nah, biasanya nih orang yang melihat dari satu sudut yang apa?
yang negatif, sulit yang namanya mengapresiasi orang. Ya kan? Selamat ya, sukses acaranya. Selamat ya Anda. Itu berat sekali karena yang dilihat apa tadi Pak? Dari sisi negatif. Tapi kalau dilihat dari sisi positif, wah luar biasa. Istriku, kau orang yang luar biasa. Saya dijodohkan dengan kamu, sangat bersyukur. Meskipun kamu gendut, tapi kamu punya kelebihan yang banyak. Kalau saya nggak didampingi kamu, belum tentu saya dapat perempuan. Jadi diapresiasi tuh. Saya berterima kasih. Kau sudah merawat anakku dengan baik. Begitu. Pernah nggak begitu? Biasanya lihatnya dari sisi yang negatif. Lupa. Ya Allah, gara-gara bikin kopi kurang manis saja marahnya sampai tengah malam. Nanti nyesel sendiri. Nyesel saya tadi. Weekend malah marah lagi. Ya Allah, luar biasa. Ini Nabi nih, masya Allah. Fa'fu anhu, orang yang pemaaf. Jadi sederhana kalimatnya, tapi kalau diurai pemaaf itu menggambarkan wawasan yang luas, hati yang lapang, melihat orang dari sudut yang positif. Sehingga ketika dia melihat orang dari sudut yang positif, dia sadar bahwa dia sendiri bukan makhluk yang sempurna, banyak kekurangannya. Begitu. Para balapan itu Nabi ini, masya Allah, luar biasa. Kemudian wastaghfirullah yang ke-8. Nabi itu selalu memohonkan ampun kepada Allah. Para ibu juga, kita juga begitu, kadang-kadang jauh-jauh, ampunilah bapak saya, ampunilah ibu saya. Lo anak ya, istri yang selalu mendampingi kita, lo itu sampai nggak kita doain. Pernah sampai istrinya masih tidur di lus, ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Pernah belum? Bukan saya. Ya Allah, kurang bersyukur sampai. Coba kamu bersyukur nanti ditambah istrinya. Akan ayatnya begitu lain sa'atu la'azi. Lalu didoain aja gak pernah. Coba bayangkan itu ya Allah. Kita jauh-jauh melawan buana, meminta ampunan bagi orang lain. Istri kita yang partner kita, hidup semati kita dalam perjuangan, gak pernah didoain. Nah kalau Nabi itu bayangkan semua wasyukurkum fil amal. Walaupun Nabi itu dibimbing Allah, tapi dalam hal-hal yang teknis, Nabi selalu mengajak orang lain itu bertukar pikiran. Kalau bahasa Jawanya menguangkan, ya kan? Jadi karena ahlinya di bidang pertanian, konsultasi ngobrol, ahlinya di bidang pembangunan ngobrol, diajak musyawarah. Begitu artinya memanfaatkan potensi orang lain dan memberi penghargaan. Yang ke-9, faidah jamaah fatawakal. Nabi itu kalau sudah mengambil satu keputusan hasil musyawarah pantang mundur. Artinya memang konsisten dan istiqomah. Masya Allah. Jadi ada berapa tadi? 8. Karakter Nabi. Ada 9. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Maka Nabi itu pantas kalau dijadikan sebagai uswah, sebagai teladan. Di keluarga teladan, sendirian pribadinya teladan, sebagai seorang pemimpin teladan, sebagai seorang imam teladan, masya Allah, sebagai panglima perang teladan, menghadapi kesulitan teladan, masya Allah, itulah Nabi. Maka kalau Allah menyebutkan sebagai uswah, sangat layak bagi kita. Maka para ikhwan sekalian, kita diperintah oleh Allah untuk taat kepada Nabi. Hukumnya taat kepada Nabi wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Maka yang lain kan jawab. Taat kepada Nabi wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Kalau wajib itu apa definisinya? Harus dikerjakan. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dan taat kepada Nabi. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Ayat-ayat yang berkaitan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Kemudian berikutnya kata ketaatan sampai Allah memberikan standarisasi cinta kita kepada Allah diukur dengan
seberapa banyak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin banyak kita mengikuti Nabi, mentaati Nabi, menjalankan sunnah Nabi, maka semakin tinggi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yang mencintai Allah ikut Nabi. Jadi kemudian layak nggak mencintai Nabi? Kalau tadi kan mentaati Nabi, sekarang layak nggak kita mencintai Nabi? Para yang cinta kepada Nabi, serius nih. Saya ulangi lagi nih, para yang mencintai Nabi, ada konsekuensinya, ini akan kita bedah nanti. Mencintai Nabi nih, insya Allah. Memang kalau mencintai Nabi dapat apa di dunia? Dapat apa? Cinta kepada Nabi dapat apa di dunia? Di dunia apa? Di dunia. Nah, alawatul iman. Jadi orang yang mencintai Allah Rasul itu melebihi yang lain, maka akan mendapatkan manisnya iman. Begitu. Memang ada berapa yang dicintai manusia selain Allah dan Rasul di dunia ini? Siapa mereka? Ada berapa? Itu kalau kita bedah tuh dalam surat Taubah 24 disebutkan ada loh orang-orang yang kita cintai. Pertama bapak, kedua ibu, ketiga anak, keempat saudara, kelima keluarga besar. Itu sudah disebutkan oleh Allah. Yang keenam sawah ladang, yang ketujuh rumah yang bagus, yang kedelapan harta benda, yang kesembilan kendaraan. Begitu disebutkan. Jadi ada 8 secara fitrah yang dicintai oleh manusia di dunia ini. Nah, dan itu boleh apa enggak? Boleh, namanya fitrah boleh. Cinta kepada anak boleh, kepada istri boleh, kendaraan boleh. Saking cintanya kepada kendaraan, bonceng istri jatuh, yang diurusin bukan istrinya dulu. Ya Allah, belum lunas ya Allah, biar istrinya jadi kakak misalnya. Tapi boleh nggak? Fitrah boleh. Nah, kalau 9 ini lebih kita cintai, lebih tidak kita cintai, kita lebih mencintai Allah dan Rasul, baru kita merasakan lezatnya ini iman. Contoh, mau contohnya tadi, sumpah contohnya, mau weekend jalan-jalan sama istri, begitu udah siap-siap karena istrinya dandannya kelamaan menjelang duhur, begitu nyetar motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pilihan nih. Nih, kalau mencintai Allah dan Rasul kemana dulu? Tapi kalau mencintai yang lainnya kemana dulu tadi? Nah, para ibadah yang mana? Nah, pilih yang mana nih? Loh, jawabannya begitu. Ini kan tadi Allah sebutkan 9 fitrah yang kita cintai. Kalau itu bisa kita kalahkan dan kita lebih memilih cinta Allah dan Rasul, dapat yang namanya halawatul iman. Contoh begitu gajian. Kira-kira nih yang dipikirkan infak dulu apa cicilan dulu? Cicilan dulu. Nah, kalau cicilan kan kaitannya cicilan apa? Motor berarti harta benda. Kita lebih cinta Allah Rasul atau harta benda? Jawabannya itu tadi. Ya Allah. Tapi kalau kita mencintai Allah dan Rasul, ya tentu yang dipikirkan pertama apa? Infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu. Infaknya nggak seberapa kan persentasenya. Zakat saja terlalu kecil 2,5%. Infak apa? Tapi mindset berpikirnya itu menjadi gambaran apakah dia benar mencintai Allah dan Rasul dibanding yang lain. Itu namanya contoh. Ini kalau di KM di sini rata-rata ada infak. Alhamdulillah. Jangan ngomong persentasenya. Itu rahasia. Tapi kalau sudah infak itu sudah menggambarkan Allah dan Rasul.
Kalau yang dapatnya belum, yang nisab lagi nih. Sekarang kan harga perak kurang lebih berapa 13 apa? Jadi zakat itu kalau sudah mencapai 7.800.000 kalau tidak salah untuk bulan ini, kalau 500. Nah begitu dapat 8 juta, sudah kewajiban zakat kan? Zakat dulu, apa bayarnya lagi? Nah itu pilihan. Nah jadi kalau milihnya ini ya tadi, tinggal pilihlah jawabannya yang diri kita. Atau diam-diam bersama istrinya, ya tantangan kita alhamdulillah sudah 30 juta. Kalau bayar apa? Ya, daftar haji berapa? 25. Nah, kewajiban haji bagi seorang muslim kalau apa? Wajib. Kalau apa? Kalau sudah mampu. Nah, sekarang mampu nggak kalau punya 30 juta daftar? Mampu nggak? Mampu. Mampu. Lo itu tinggal jawab sendiri awal Islam enggak? Karena saya sudah mampu, saya daftar haji. Daftar gimana? Kita kan mau ini nih, mau apa? Mengawali bisnis investasi. Kalau investasinya Allah dan Rasul, insya Allah memudahkan. Begitu. Toh daftarnya sekarang, nanti 2040. Begitu. Tapi pilihan itu yang bisa berpikir. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, tadi tantangannya. Jadi 9 kecintaan yang fitrah sebagai manusia. Apakah itu mengalahkan kita mencintai Allah dan Rasul? Alhamdulillah. Jadi kalau mencintai Allah dan Rasul di dunia dapat apa? Manisnya iman. Cerdas nih. Jangan yang lain perlu gajian. Alhamdulillah. Ya. Kalau di akhirat dapat apa? Mencintai Rasul. Syafaat. Ya syafaat itu apa bentuknya? Syafaat itu apa sih? Pertolongan. Ya pertolongan itu ke mana? Nah, akhirnya ada sebuah hadis dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika Rasul menjelaskan tentang hari kiamat bla 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 bla, sahabat bertanya, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Rasul kembali bertanya, maaf dan apa yang kau siapkan? Pertanyaan-tanya hari kiamat. Apa yang kau siapkan? Maaf dan saya, aku nggak menyiapkan apa-apa. Illa ahabbullah wa rasulullah. Kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasul. Tapi jawabannya menghibur sahabat. Apa kata Nabi? Anda masuk surga bersama yang Anda cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasul, akan membersamai beliau nanti di surga. Walaupun kelasnya berbeda, tapi udah masuk surga sudah alhamdulillah. Sama-sama di bawah kiri, yang atas timur, terus yang di bawah kan beda kan? Kalau bis tingkat. Kereta juga begitu, yang eksekutif sama yang bisnis. Nah, begitu kira-kira. Ya kalau kita menyamai Rasul nggak mungkin lah siapa kita. Tapi membersamai Rasul di dalam surga. Alhamdulillah. Itu keuntungan kita mencintai siapa tadi? Rasul. Tapi mencintai Rasul itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Akan disebut ghuraba, orang-orang yang asing, diasingkan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dalam takhrij hadisnya, ini semua perawi hadis menyampaikan itu. Badal Islam gharib, Islam itu datang dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghariban, nanti Islam itu akan dianggap asing oleh pengikutnya, pemeluknya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang diasingkan karena menjalankan sunnah. Siap belum? Oh, jadi diam? Iya. Mencintai Rasul apa enggak? Tadi jawabannya gimana? Mencintai Rasul. Siap konsekuensinya? Siap. Ya, benar nih. Disaksikan jalan tanggal berapa nih? Saya sudah nyampaikan di sini ya. Para yang mencintai Rasul siap konsekuensinya. Maka Nabi ini Masya Allah begitu bersabda seperti itu, sahabat sangat cerdas. Siapa mereka yang dikategorikan tuba ya Rasulullah? Asing itu siapa? Yusrihun
muslimun, orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik saat di tengah kerusakan umat. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam riwayat disebutkan orang-orang yang melakukan kebaikan sunnah Nabi di saat banyak manusia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tuba asing, kan gitu kan? Ya, biasanya kalau bahasa kekinian itu agama baru, itu apa istilahnya, ekstremisme, terorisme, nah, begitu. Yang ngomong agama baru itu bukan orang lain, sesama muslim, hanya karena dia belum belajar ajaran baru. Nah, padahal intinya bukan ajarannya yang baru, dianya yang belum belajar. Begitu. Nah, ditanya lagi Rasulullah, dari kalangan mana itu ya Rasulullah? Min afnanin nas nijaan qaumihim, gitu ya. Dari seluruh latar belakang manusia, karena dia terasing dari kaumnya. Itu namanya tuba itu. Tidak dari orang lain yang mengasingkannya, masih sesama muslim. Masya Allah. Siap menerima? Siap menjadi diasingkan? Nah, sekarang saya baru akan menjentrekkan sunnah-sunnah Nabi. Katanya tadi siap. Pertama, sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan dan sekarang sudah mulai diterima adalah sholat lurus dan rapat. Tadi sudah lurus kok. Ukurannya gimana? Makanya Allah Rasul menjabarkan al-zikru Ka'bah. Tempelkan itu mata kaki dengan mata kaki. Gitu kata Nabi. Siap ya? Bener nih. Awas. Iya kan? Waman kibat bimang kibit. Tempelkan bahu dengan, gak usah pemetan, dan sudah harus pemetan. Wahab wasaddul halal, tutup celah-celah dari kaki rapat itu supaya setan gak masuk. Nah, makanya hadis ini kemudian dikomentari oleh Jil. Kok kita sibuk menapetin kaki supaya setannya gak masuk? Pakai celana kan robol. Ulama dari Jil ini kan logis ya kan. Nah, ini kan rapat di sini pakai celana panjang, kan di sini rapat, robol. Astagfirullahaladzim. Jadi hadisnya sahih jelas. Nah, kira-kira yang membuat kita berat apa? Coba nggak ada masalah. Iya kan? Ya. Nah tadi kan makanya menanamkan karakter tadi perlu keteladanan dan pembiasaan. Kalau sudah biasa sholat pisah kaki itu jadi gak nyaman. Masya Allah. Apalagi Nabi kemudian menyebutkan man wasallahu wasallahu. Siapa yang menyambungkan, menempelkan, Allah sambungkan perasaan hatinya. Wa man qata'ahu qata'ahu. Siapa yang memutuskan sop ini, maka Allah putuskan hubungan kasih sayangnya. Ya Allah, walaupun itu tidak membatalkan sholat, menyempurnakan sholat. Teorinya asal lebar kaki dengan bahu sama, insya Allah enak. Ini yang repot kadang-kadang sudah gemuk, gitu ya, kakinya nyempit. Jadi tangganya tadi ngangkat. Ini yang repot nih. Coba kalau nggak percaya Ustaz, ya kan? Udah gemuk kakinya nyempit, tangganya sudah kurus, ngangkat, jadi bangin. Lama-lama jadi kena okel. Kalau praktekin langsung sudah, praktekin langsung praktekin baru. Ya. Asal lebar kakinya sama dengan bahu, sampai yang datang, gitu ya. Nah pasti nempel, nggak usah metan. Ini kan yang kadang-kadang menjadi pembahasan masjid luas metan ngapain kerajaan. Coba bayangin. Ini kan contoh ya, contoh nih malah Masya Allah. Apalagi kemudian syariat yang lain diikuti apa? Pakai pakaian yang terbaik, ya kan? Kemudian gunakan minyak wangi yang sewangi-wanginya. Coba sudah masjidnya ber-AC, ini masuk dengan rasa apa tadi? Apa ini?
Ada ya. Baru detrek itu satu nggak habis. Dia masuk dengan pakai minyak sultan. Dia masuk pakai minyak apa lagi? Dia masuk pakai minyak apa ya? Nyonyok jangan disebut. Nah yang serem dia masuk pakai malaikat Israel. Oh malaikat subuh, bukan malaikat Israel ya? Oh iya maksudnya malaikat subuh. Nah begitu masuk wah indah sekali di masjid. Nano-nano rasa wanginya. Enak gak kira-kira? Nah yang repot sudah rapat pakai kaos pulang dari pasar belum mandi kecutnya setengah mati. Aduh ini aroma keleknya kemana-mana. Subhanallah. Coba kau jalan-jalani. Siap gak? Dan sana Rasul. Nah ya didenda juga enggak, ya kan? Cuman kita rapat saja, masya Allah. Kan sederhana. Satu lagi menebarkan salam. Sunnah Nabi ya Allah. Kita menyampaikan salam kayaknya mahal betul. Hai, halo, Mundi. Assalamualaikum. Sekalinya assalamualaikum dulu. Kan kata Rasul sampaikan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu. Sederhana kalimatnya. Bikin assalamualaikum. Enggak dijawab. Kayak gini bukan masuk gaul lah. Aneh nih orang Islam nih kata-kata ya Allah. Subhanallah. Ya minimal tadi ke masjid, ketemu di masjid assalamualaikum. Pergi dari masjid. Apalagi sahabat Nabi kalau pergi pisah itu pakai Jawa asli. Assalamualaikum ya Allah. Jangankan ke masjid, ke rumah saja salam itu kayak mahal banget gitu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kebiasaan. Kata Nabi, gak akan masuk surga loh sampai sebelum beriman. Dan tidak akan beriman secara sempurna sebelum kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan hal adulluka ala syai'in idza fa'altu tahabbtum? Maukah aku tunjukkan satu hal yang jika kamu lakukan kalian akan saling mencintai? Afsus salam. Sampaikan salam. Siap ya? Ini konsekuensi. Alhamdulillah. Wah, ya, apa-apa saya sudah tahu udah cacat. Yang kedua, ini musim hujan. Nah, kalau seumpama ini saya tanya, hujan buat kemudian aja sampean ke masjid, enak ke masjid atau enak di rumah? Nah, ya jujur aja lah. Enak di mana? Dan Islam itu datang bermajalah fitini bin haram, nggak menyusahkan. Maka instrumennya itu dibuat oleh Nabi. Apabila saat azan dikumandangkan motor, bukan tidak, kalau tidak gerimis ya, motor itu hujan. Maka dia yang muadzin bacakan setelah hayya 'alal falah, shollu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Maka dengan kalimat itu batal kewajiban salat berjamaah. Salat di rumah sama nilainya dengan di masjid. Nah, itu kan syariatnya jelas, dipraktekkan belum di sini? Belum. Jangan-jangan mati begitu dipraktekkan. Muadzin itu ajaran baru. Padahal kita umat Islam yang jadul. 18 abad gak ngerti-ngerti. Apa gimana? Ini agama baru dibawa-bawa ke sini. DKI ganti. Saya dari dulu gak pernah dengar ajaran ada satu video. Padahal maksudnya itu mempermudah, malah ini aneh. Ini saya pernah dapetin anekdotnya di WA di video. Orang macam maghrib nggak datang ke masjid, ada bisa nggak pada datang, ada subuh nggak pada datang, asar nggak pada turun. Akhirnya kesel nih muadzin. Ajar subuh jam 9 pagi, ajar subuh jam 9 pagi keluar semua. Orang marah kepada dia. Dan gembleng kalian, gembleng sampai ajar subuh kok jam 9. Gimana jawabnya? Kata muadzin, sampai yang gembleng. Saya ajar pas waktu nggak ada yang keluar. Begitu saya ajar jam 9 subuh baru keluar semua. Yang geblek siapa? Dua-duanya.
Ada gitu. Coba. Enak kan Pak? Begitu dengan kan nggak pakai payung gitu. Kita kadang-kadang sok soleh gitu loh. Sudah Allah berikan keinginan masih nawar itu masalahnya. Sebenarnya soleh apa sok soleh? Lagi tajir, Gak punya payung pakai jas hujan, udah bocor rumah. Ini sok soleh banget ya Allah. Kalau ada malaikat ketawa, aneh. Makanya di sini solu fi buyutikum. Sol itu sholatlah kalian. Fi buyutikum di rumah-rumah kalian. Tambahannya setelah hayya alal falah. Wajibnya mana? Gantian. Oh gantian. Saya tahu kalau gantian biasanya nggak ada gajinya. Kalau ditetapkan baru ada gajinya. Kalau mau gantian digaji wah kaya di sini. Salam. Yang ketiga, shollu fi buyutikum. Nah, begitu. Jadi pahami Pak Iwan ya? Bisa dipahami? Nah, terakhir maksudnya ada 10 lebih. Terakhir, makan dan minum sambil duduk. Masya Allah. Ini yang Masya Allah sunnah tapi diabaikan. Saya kemarin subhanallah dapat undangan dari orang kaya di Sudirman, Bali Sudirman. Waspada. Makanan Jepang, Cina ada semua di sana. Yang saya kagum itu Masya Allah, orang kaya yang undang, tapi antrian sambil makan. Jadi ngambil bakso di sana, antrian yang lain. Ini bakso ini somai, ambil bakso, antrian sambil makan ke somai. Ini habis somai, antrian sambil makan Jepang. Jadi antrian sambil makan. Nah yang kayak itu saya sudah ngambil nasi goreng dengan lalapan enak, gak ada bangkunya. Akhirnya deprok. Padahal orang Islam semua. Kata saya, ini orang Islam semua. Gimana mau maju Islamnya? Hanya makan duduk, hanya makan dan minum sambil duduk saja. Susah. Masya Allah. Di sana kalau di sini Insya Allah. Coba gitu ya. Jangan seperti orang tua di sana. Ayo nak makan sambil disuapin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu bapak anaknya protes. Loh bapak kok makan nggak baca doa? Bapak sudah apa dari dulu? Ini orang tua di sana. Itu biasanya gitu. Ya mau tidur sambil tiba-tiba bismillah Allahumma ya bismillah. Bapaknya sambil nonton TV langsung ngomong. Diprotes sama istrinya. Dari dulu kamu belum lahir, saya udah apa doain. Allahu Akbar ini mereka. Nah, jadi yang keempat, usahakan makan minum sambil dimanapun juga. Saya kadang-kadang menes, wah semangatnya ceramah, haus dia kan, dikasih minum, minum sambil berdiri, itu kan keteladanan yang tidak baik. Inilah yang saya sampaikan, sudah 10 menit dari waktu Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan kapan-kapan, insya Allah. Saya sekarang sudah pindah sebenarnya, saya dapat amanat menjadi pimpinan pesantren di Lampung. Ini agak berat saya sebenarnya. Saya mengawal sejak lama-lama, jadi kasih 5 tahun mulai presiden lagi. Agak berat saya sebenarnya, tapi karena sudah amanat ya sudah. Nah kalau mau jalan-jalan ada yang dari Lampung di Natal di Tanjung. Ya, lumayan lah sekitar 80-an hektar lah itu pesantren. Nah, pesantrennya juga nggak terlalu banyak, sekitar 1.500-an lah yang berdiri. Kalau pengen nyontok masjidnya juga bagus. Masjidnya itu 50-50 bentangannya tanpa tiang. Ini berapa? Maksudnya kalau mau nyontok jangan. Itu saja dari kami, kita tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.